Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bersua lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi pada tema 1, subtema 1 kelas 5. Baiklah anak-anak, tanpa berlama-lama, mari ikuti dan simak uraian materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Manusia dan hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak di dalam tubuh. Sistem gerak adalah kerjasama antar organ gerak dalam melakukan pergerakan. Fungsi organ gerak antara lain untuk berjalan, berlari, dan menggerakkan anggota tubuh. Organ gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan. Keduanya memiliki organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yang dimiliki oleh hewan dan manusia berupa tulang. Tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak. Tulang sebagai organ gerak pasif tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Artinya, tulang hanya bisa diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Tulang dapat bergerak karena adanya organ gerak aktif. Otot merupakan organ gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot tersusun atas senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin. Gabungan keduanya membentuk aktomiosin yang dapat melenturkan otot sehingga tulang dapat bergerak. Aktomiosin inilah yang dapat menyebabkan otot dapat memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Otot dan tulang dalam tubuh akan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan peta konsep berikut ini. Mengamati cara gerak hewan di sekitar. Kita sudah memahami organ gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Sekarang kita amati hewan yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan cara yang berbeda. Setiap hewan menggunakan tulang otot mereka untuk bergerak. Ayo perhatikan cara gerak hewan di sekitar kita berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Perhatikan dengan baik anak-anak penjelasan yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Kita bisa mengamati hewan yang hidup di sekitar kita. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Salah satu yang mempengaruhi perbedaan bentuk tubuh hewan adalah keberadaan rangka. Berdasarkan tulang belakang, hewan digolongkan menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Bentuk dan ukuran tubuh hewan vertebrata sangat beragam. Pada umumnya, hewan vertebrata mempunyai struktur dasar tubuh yang sama, yakni terdiri atas kepala dan tubuh. Tubuh hewan vertebrata terdiri atas rongga dada dan perut. Selain itu, susunan saraf pada hewan vertebrata terletak di kepala.
Kita tahu bahwa beberapa hewan memiliki rangka pada tubuhnya. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5, yaitu Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Kelompok hewan vertebrata yang pertama adalah Pisces. Ikan bertulang menyerap oksigen melalui insang mereka dan mereka memiliki sisik basah. Suhu tubuh mereka bervariasi sesuai dengan lingkungannya. Atau organisme yang melakukan ini disebut poikiloderms. Ikan bertulang bereproduksi dengan fertilisasi eksternal dan bertelur. Jadi mereka tergolong ke dalam hewan yang ovipar. Kelompok berikutnya adalah amfibia. Amfibi biasanya memiliki paru-paru, tetapi mereka juga dapat menyerap oksigen melalui kulitnya yang lembab. Suhu tubuh mereka juga bervariasi sesuai dengan lingkungan mereka. Amfibi juga berkembang biak dengan pembuahan eksternal dan bertelur. Selanjutnya ada kelompok reptilia. Reptil memiliki paru-paru dan sisik kering. Seperti ikan bertulang dan amfibi, suhu tubuh mereka bervariasi sesuai dengan lingkungannya. Namun, reptil berkembang biak dengan pembuahan internal dan bertelur. Kemudian ada kelompok Aves. Burung memiliki paru-paru, bulu, dan paruh. Mereka dapat mempertahankan suhu tubuh mereka, atau organisme yang melakukan ini disebut homeoderms. Seperti reptil, burung berkembang biak dengan pembuahan internal dan bertelur atau ovipar. Yang kelima ada kelompok mamalia. Mamalia memiliki paru-paru dan bulu. Seperti burung, mereka bisa menjaga suhu tubuhnya. Mamalia berkembang biak dengan fertilisasi internal dan mereka melahirkan anak mereka, atau yang lebih kita kenal dengan istilah vivipar. Berikutnya, kita akan membahas tentang fungsi organ gerak hewan vertebrata. Kelinci mempunyai 2 pasang tungkai kaki, sepasang tungkai kaki depan dan sepasang tungkai kaki belakang. Kelinci memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat. Kaki belakang ini digunakan untuk melompat. Ikan mempunyai sirip yang terletak di berbagai tempat. Sirip ekor berfungsi untuk mendorong ke depan sehingga ikan dapat bergerak maju. Ikan juga mengeluarkan gelembung. Gelembung ini berfungsi untuk mengatur gerakan naik turun ketika sedang berenang. Katak mempunyai 2 pasang tungkai kaki. Tungkai kaki belakang lebih besar dan kuat. Tungkai kaki belakang berfungsi untuk melompat. Sementara tungkai kaki depan berfungsi sebagai penahan tubuh ketika mendarat. Burung mempunyai 2 pasang tungkai. Sepasang tungkai depan berupa sayap berfungsi untuk terbang. Sementara sepasang tungkai belakang berupa kaki berfungsi untuk berjalan. Ular mempunyai perut yang terdiri atas otot-otot yang kuat. Ular melata dengan cara berkelok-kelok. Otot-otot pada perut ular mendorong dan menarik tubuh ular untuk bergerak melata. Kadal mempunyai 2 pasang tungkai kaki, sepasang tungkai kaki depan dan sepasang tungkai kaki belakang.
Kadal bergerak dengan cara merayap sebab memiliki kaki-kaki yang pendek. Kambing mempunyai dua pasang tungkai kaki, sepasang tungkai kaki depan dan sepasang tungkai kaki belakang. Kaki pada kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Kucing mempunyai dua pasang tungkai kaki juga, sepasang tungkai kaki depan dan sepasang tungkai kaki belakang. Kaki pada kucing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan juga untuk melompat. Sekarang kita akan membahas tentang kelompok hewan avertebrata. Avertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Umumnya, hewan avertebrata bertubuh kecil. Otak pada hewan vertebrata ada yang terlindungi oleh rangka pada bagian luar tubuhnya, ada pula yang tidak terlindung. Sementara itu, susunan saraf hewan avertebrata biasanya berada di bagian perut. Kelompok Annelida. Annelida adalah cacing tersegmentasi dengan tubuh lunak. Sebagian besar tubuh cacing terdiri dari segmen yang identik, memberikan penampilan bercincin. Kelompok Nematoda. Nematoda adalah cacing kecil dan tipis tanpa segmen. Banyak spesies yang hidup bebas, tetapi yang lain adalah parasit yang menyebabkan penyakit. Misalnya cacing tambang dapat menginfeksi manusia. Moluska. Moluska biasanya memiliki kaki berotot yang lebar dan mungkin juga memiliki cangkang. Contoh moluska termasuk di dalamnya adalah siput, cumi-cumi, gurita, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Arthropoda. Arthropoda merupakan filum penting dari Avertebrata. Mereka memiliki eksoskeleton yang keras, yaitu kerangka mereka ada di luar daripada di dalam. Tubuh tersegmentasi, tubuh mereka memiliki bagian yang berbeda. Kaki bersendi. Arthropoda ini juga dikenal dengan istilah hewan beruas. Fungsi organ gerak Avertebrata. Siput bergerak dengan cara melata. Siput mempunyai organ gerak berupa perut gastropoda. Perut siput berbentuk pipih dan lebar. Perut pada siput berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Perut siput juga memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Gerakan siput sangat lambat. Siput bergerak dengan bantuan otot-otot perutnya. Otot ini berfungsi untuk mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke depan. Ketika berjalan, siput akan mengeluarkan lendir. Lendir berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak saat bergerak. Oleh sebab itu, siput meninggalkan jejak berupa lendir saat berjalan. Belalang. Kaki pada belalang berfungsi untuk melompat dan sayapnya berfungsi untuk terbang. Kemudian cacing. Cacing tanah perutnya berfungsi untuk melata. Pada perut terdapat otot-otot yang membantu pergerakannya. Ubur-ubur. Tentakel pada ubur-ubur berfungsi untuk melayang. Tentakel berada di sekitar mulut ubur-ubur. Tentakel akan menyemburkan air keluar dari belakang tubuh sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Perhatikan bagan pada gambar di slide di samping. Organ gerak Avertebrata secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kaki dan sayap,
Contohnya bisa kita temukan pada belalang dan kupu-kupu. Yang kedua, perut. Contohnya pada siput dan cacing. Yang ketiga, tentakel. Contohnya pada cumi-cumi dan ubur-ubur. Perbandingan vertebrata dengan avertebrata. Kita lihat dari segi tulang belakang. Kalau vertebrata itu ada tulang belakang, sedangkan avertebrata itu tanpa tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah susunan saraf pusat. Pada vertebrata, saraf pusatnya ada di kepala, sedangkan avertebrata ada di perut. Kemudian letak otak vertebrata terlindungi oleh rangka kepala, sedangkan avertebrata itu tidak terlindungi oleh rangka. Yang berikutnya adalah letak rangka. Vertebrata rangka dalam, sedangkan avertebrata rangkanya berupa rangka luar seperti sisik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita sekalian. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.